Kenapa Bu? Terserah, terserah. Dan sering banget begitu. Sampai dipaksa, ayo dong jangan terserah. Ah saya mah terserah aja, apa aja enak. Nah itu berarti ibu atau bunda nih watak yang ini. Hasrat damai. Itu sering kalau di dalam bahasa psikologi kepribadian namanya plekmatis. Ya, plekmatis. Ini bahasa Latin ini. Ya, plekmatis. Ini orang damai. Makanya orang damai ini orang yang tidak suka konflik. Termasuk anak kita. Kalau ada anak kita, terserah bunda, terserah ayah, terserah abi, terserah umi. Ah, itu kemungkinan dia plekmatis. Dan anaknya tidak suka membangkang. Iya bun, iya bun. Tapi kelemahannya pada saat iya bun, dia nggak ngerjain. Masih besok dikerjakannya. Nah itu anak plekmatis, anak damai namanya. Kekuatannya apa Bu Aisyah anak damai? Kekuatannya ini banyak dan ada juga kelemahan ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Baik, terus ada juga yang namanya hasrat sempurna. Kita sebutnya melankolis. Ayah bunda coba ya, saya mau cek aja nih. Biasanya ciri-cirinya kayak gini. Siapa yang dari kecil sampai sekarang, kalau sikat gigi, pencet odolnya dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Ya, karena pencet odol itu berdasarkan watak. Tidak semua watak pencet dari bawah. Ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang kadang-kadang tengah, kadang bawah. Itu ambivert yang tengah, kadang bawah kan. Tapi kalau watak yang melankolis ini selalu dari bawah. Ada yang begitu? Ya. Bahkan sudah habis pun dia lipat itu odolnya. Iya, diperes kalau. Itu berarti ayah bunda ini yang wataknya sempurna atau orang bilang melankolis. Anak-anak juga begitu. Perhatikan kalau ada anak yang kalau nyusun mainan itu harus rapi, ya. Atau kalau pakai baju dia nggak mau bajunya salah. Pokoknya bajunya ya aku yang mau yang rapi. Terus orangnya jalannya lembut, pelan gitu. Dan pemikir dia ini. Hasrat sempurna ini pemikir. Kalau ini pengamat, ya ini. Oke, ada anak yang kayak gitu. Kekuatannya apa, kelemahannya apa nanti kita lihat ya. Dan sekarang ada juga hasrat yang namanya mengatur koleris. Siapa bunda nih yang ngerasa nih dari dulu sampai sekarang maunya cepat, apa-apa cepat, ya. Dan seneng ngatur. Kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini gitu ya. Dan mau cepat. Dan sangat tegas. Nah, itu berarti Anda yang watak ini koleris. Sama, anak juga nanti ada yang watak koleris, ya. Bunda, aku mau susu sekarang. Wah, itu koleris banget tuh. Orang tuanya aja diatur. Itu berarti watak koleris. Ya, dan ingatlah semua watak itu pembawaan masing-masing dan itu genetik. Kalau ada anak kita kayak gitu coba lihat-lihat siapa yang begini. Ayahnya kah? Bundanya kah? Kalau ayah bunda nggak begitu, kakeknya kah? Neneknya kan? Ya sudah, senyum-senyum aja. Ya Allah kayak kakeknya kan gitu. Ya. Nah, ada satu lagi watak namanya watak gembira, hasad gembira namanya sanguinis. Ini kalau bunda atau ayah bunda ada watak seperti ini, itu biasanya selalu mau gembira. Sedih aja nggak kelihatan. Rasanya nggak pernah sedih gitu, ya. Dan ciri khasnya spontan, ya, spontan dan ramah ini watak ini. Anak-anak juga gitu. Anak-anak ini dari kecil yang wataknya sanguinis itu sama orang baru ketemu aja udah bisa ketawa, udah bisa salaman, atau sudah bisa ngajak ngomong orang-orang itu. Nah itu berarti watak ini Ananda itu. Setiap orang ada dua jenis wataknya di dalam otaknya itu di lobus parietalis karena satu turunan ayah, satu turunan ibu. Ada kombinasi yang di bawah damai dan sempurna atau sempurna dan damai. Ini yang disebut tadi introvert. Ya. Ada yang di atas mengatur dan gembira atau gembira dan mengatur ini yang disebutnya ekstrovert. Ya, ciri-ciri tadi udah tahu ya. Ada juga yang atas bawah, tapi sejajar. Yang ini dan ini. Ini namanya ambivert yang tadi. Yang sesuai situasi. Bunda rasa gitu nggak? Ih saya seneng yang damai dan gembira ya. Nah berarti ambivert. Mungkin ada ayah bunda yang, saya pokoknya mau yang cepat dan sempurna. Itu yang ambivert yang ini. Ya, yang itu sesuai situasi kondisi. Karena ambivert ini ya separuh ekstrovert dan separuh introvert. Ini namanya watak. Ya. Kemudian kalau tadi plekmatis tadi itu yang suka damai tadi, apa saja kekuatannya ini dia? Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris. Tapi ada kelemahannya, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri,
tidak punya motivasi dan penakut. Dianggapnya penakut. Padahal sebetulnya dia mau damai. Ya. Misalnya dia di kelas disuruh sama temennya, ayo kita serang kelas itu. Dia nggak usah lah, kamu aja lah. Penakut lah, enggak gue penakut. Karena dia mau damai. Tapi orang menganggapnya penakut. Nah, itu. Karena dia selalu mau damai. Ini kekuatan dan kelemahannya. Ya. Terus motonya apa orang flegmatis? Saya suka belajar dengan mudah. Tolong jelaskan perlahan-lahan. Ya. Dan please bantu saya untuk lebih paham. Dan juga saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Ya. Nanti makalah saya berikan pada panitia. Monggo nanti teman-teman yang mau minta silakan ya. Terus untuk orang tua kalau anaknya flegmatis bagaimana? Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Ajari untuk bergerak lebih cepat. Kemudian ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak. Karena dia biasanya senang yang satu aja. Ya. Dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Ini untuk umur berapa aja. Ya. Baik, kemudian yang melankolis tadi, yang pemikir, yang sempurna. Dia punya kekuatan sempurna, analitis, ya, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Maksudnya berbakat ada yang senang melukis, ada yang senang musik di sini, ada yang senang kerajinan tangan dan sebagainya. Ini orang melankolis. Cuman kelemahannya apa? Pemurung. Kenapa? Karena selalu mau serius, selalu mau sempurna. Kurang bermasyarakat. Ini memang anak rumahan ini. Senangnya di rumah. Tapi nggak apa-apa, nggak usah risau Bunda, karena nanti dia juga dalam kurun waktu berikutnya nanti dia mulai belajar bermasyarakat, walaupun temannya nggak sebanyak watak lain. Karena pemikir, kalau dia disakiti, selalu ingat, makanya disebut pendendam. Bunda Anda nggak tadi yang pencet odol dari bawah, ada rasa suka dendam nggak? Ya. Untung ikut taklim, jadi memaafkan. Ya. Dan anak seperti ini, orang seperti ini senang teoritis dan juga perasa, sangat sensitif, karena peduli. Terus moto orang melankolis apa dia bilang? Saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya. Saya suka belajar dengan fakta dan angka. Saya suka mengerjakan dengan detail, mendalam. Dan saya ingin orang berterus terang pada saya. Orang melankolis gak suka dibohongin. Tapi kalau diceritakan tentang apa yang sebenarnya nanti dia pikirin lagi. Ini memang kadang-kadang ya sudahlah, yang penting kasih terus terang aja lah, gak apa-apa dia pikirin ya. Nah, kalau kita punya anak melankolis kayak gini tadi tuh, ya, apa sih tips kita? Satu, ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu dan ajari untuk lebih sedikit terbuka. Lebih sedikit terbuka. Nggak bisa terbuka sebesar-besarnya kayak anak yang lain. Karena dia selalu tegang nih, anak-anak melankolis, termasuk orang tua melankolis kan selalu serius banget kan. Karena selalu ingin sempurna. Coba rileks sedikit. Oke. Ya. Nggak semuanya harus teratur, nggak semuanya harus sesuai jadwal. Ya. Kemudian apalagi beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Termasuk ayah bunda yang wataknya melankolis tadi ini. Coba bahwa tidak semua orang, ada kadang-kadang boleh yang dadakan itu boleh. Ada perlu juga yang tidak terlalu sempurna. Barangkali ini lihat slide saya mungkin ini kurang ke bawah nih Bu Aisyah nih harusnya ya. Harusnya ini antara ini kadang-kadang it's okay lah. Ya. It's okay. Kan gitu. Oke. Kemudian yang koleris tadi itu tadi yang hasrat mengatur tadi, dia punya kekuatan pemimpin. Anak yang koleris kalau di kelas dia selalu mau jadi ketua kelas atau dia yang mimpin barisan itu pemimpin. Berkemauan keras, tegas, produktif, independen ya dan memiliki visi. Ini anak kalau punya anak koleris itu dia mandiri banget Bunda. Ya, mandiri banget. Dan kelemahannya apa? Dingin, terburu-buru, pemarah, sarkastis, sulit mengampuni. Ini kelemahannya. Juga orang tua yang koleris juga ada kelemahannya ini. Ini ada di otaknya ini. Ini jalan kefasikan namanya. Kalau kita sudah kenal maka ini kita reduce, kita tahan untuk nggak keluar. Yang ini yang dikeluarin kan gitu. Ya. Terus kalau punya watak koleris apa motonya? Ya, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Karena orang koleris itu tahu bagaimana cara belajar yang cepat. Ya. Apalagi pelajaran ini tentang apa? Apa tujuannya? Kalau ada anak bilang sama orang tua, Bunda aku nggak ngerti nih, belajar PPKN ini untuk apa sih? Itu anak koleris tuh. Aku nggak ngerti nih, pelajaran sejarah untuk apa? Aku kan masuk IPA, kenapa belajar sejarah? Untuk apa? Itu anak koleris tuh. Ya. Dan langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Kalau menjelaskan pada anak koleris, tolong jelaskan saja tujuannya. Bunda, kenapa aku harus belajar sejarah? Apa tujuannya? Langsung bilang tujuannya adalah supaya kamu tahu ya apa yang terjadi sebelum saat ini. Udah gitu. Nggak usah bertele-tele, nggak usah terlalu detil gitu ya. Kemudian apalagi
saya ingin membantu mengajar Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak koleris di sekolah ini, dia kepengen bantuin Bapak Ibu guru ngajar temennya. Itu harus tahu itu. Bukan sok tahu, emang dia begitu moto belajarnya. Dengan dia membantu temennya diajarin, dia belajar kan gitu. Bukan sok tahu. Ya. Baik, satu lagi ya. Tips untuk orang tua. Oh, satu watak lagi nanti sang kerja. Tips untuk orang tua. Ajari anak koleris bersabar. Kenapa? Karena dia mau cepat. Ya. Sabar ya nak. Tahan sebentar. Tunggu. 10 menit misalnya gitu. Ya. Ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Karena orang koleris ini hasrat mengatur. Pokoknya sayang. Ya. Ingat loh, semua orang nggak suka dipaksa loh nak. Gitu aja ajarin. Dan ingat, ajarin dengan penuh kesabaran dan kelembutan ya. Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Karena anak koleris ini gemes banget kalau ada tugas. Ya, bagusnya apa? Dia cepat ngerjainnya, cuman tulisannya berantakan. Ya kebaca. Karena gak kebaca, ntar gurunya kasih nilai jelek lagi.